Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang berdasarkan kisah nyata berjudul Unstoppable yang dirilis pada tahun 2010. Bercerita tentang kecerobohan satu orang saja yang mengakibatkan seluruh kota terkena imbasnya. Yowes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar tempat di Pennsylvania, bagian selatan Amerika Serikat. Diperlihatkan tokoh utama kita bernama Will yang merupakan seorang kondektur kereta api. Di stasiun, Will ditugaskan dengan seorang veteran masinis bernama Frank. Dia sudah 28 tahun bekerja sebagai masinis. Kemudian ada dua teknisi, masing-masing bernama Dewey dan Gillis. Mereka diperintahkan untuk memindahkan kereta bernama Triple Seven yang terdapat 39 gerbong. Dewey pun segera memindahkan kereta. Tapi Gillis mendapati rem udara belum terpasang. Bukannya dipasang, mereka berdua malah melanjutkan proses pemindahan. Proses pemindahan berjalan lancar, tapi Dwi mendapati kalau tuas pemindah jalur belum diganti. Gilis pun segera menuju tuas, tapi Dwi ingin memindah tuas tersebut sendiri agar pekerjaan cepat selesai. Gilis melarangnya, tapi Dwi yang keras kepala akhirnya turun dari kereta. Sial bagi Dwi, tuas kereta bergerak sendiri ke kecepatan penuh yang mengakibatkan kereta bertambah cepat. Dwi pun segera mengejar. Namun sayang, kereta lebih cepat dari Dwi dan Dwi pun terjatuh. Disinilah malapetaka pun dimulai. Get out of that cab, man. Don't worry. Will dan Frank pun menuju kereta berkode 1206. Will segera melepas gerbong beserta mengecek kereta dan segera berangkat. Kemudian datang seorang pengatur perjalanan kereta api bernama Connie. Dwi dan Gilis laporan jika ada kereta yang berjalan sendiri. Dwi juga mengatakan jika dia sudah mengatur kecepatan kereta agar tidak bertambah cepat. Padahal aslinya tuas kereta sudah bergerak sendiri ke kecepatan penuh. Koni pun segera menyuruh mereka berdua mengejar kereta tersebut. Kemudian seorang pengatur perjalanan kereta api lainnya bernama Bani menyuruh kereta lain dengan kode 2002 yang saat itu sedang mengangkut 150 anak-anak yang akan pergi study tour. Kereta tersebut disuruh untuk berpindah jalur. Jika tidak segera pindah, kereta tersebut akan saling bertabrakan dengan kereta 777 karena satu jalur. Koni juga sedang memprediksi 777 akan melaju di mana. Dan dia menelpon seseorang bernama Ned untuk menghentikan 777. Kemudian, Koni didatangi seseorang bernama Scott yang merupakan inspektur keamanan perkereta apian. Terlihat kereta 777 melaju dengan kencang. Ned pun sudah sampai di lintasan sesuai prediksi Koni. Tapi dia tidak melihat kereta tersebut. Ned juga bertemu dengan Dwi dan Gilis yang sama-sama tidak menemukan 777. Ned pun menelpon Connie dan mengatakan jika keretanya tidak ada dan memberikan teleponnya ke Dwi. Akhirnya Dwi pun mengatakan jika tuas 777 ada di posisi kecepatan penuh. Connie pun menyuruh Ned untuk menyusul 777 untuk mengawasinya. Scene berganti ke kereta 2002 yang berhasil berganti jalur sebelum 777 menabraknya. Dan terlihat 777 kecepatannya semakin bertambah. Dwi dan Gilis berhasil menyusul 777. Gilis berencana melompat ke gerbong depan kereta untuk memberhentikannya. Tapi saat akan melompat, di depan ada sebuah tiang yang menggagalkan rencana Gilis. Di tempat lain, Will sedang memasang gerbong dan segera berangkat. Terjadi sedikit cekcok karena Will memasang gerbong terlalu banyak.
Kemudian, Will dan Frank dihubungi pusat kontrol untuk segera pindah jalur, karena mereka berdua satu jalur dengan 777. Kereta 777 yang berjalan tanpa awak pun sudah terdengar ke media dan masuk berita. Scene berganti ke Connie yang sedang menghubungi ketua perkereta apian bernama Galvin. Connie melaporkan situasi yang sedang terjadi. Di sana, Scott menjelaskan bahwa kereta 777 membawa bahan kimia yang berbahaya dan bensin yang mudah terbakar dalam jumlah banyak. Dan jika kereta terlalu cepat, akan mengakibatkan kereta keluar dari rel dan akhirnya meledak. Hal itu akan mengakibatkan seluruh kota Pennsylvania bagian selatan akan hancur. Connie menyarankan untuk menggelincirkan kereta dari jalurnya selagi kereta masih aman untuk digelincirkan. Tapi Calvin tidak setuju karena itu akan membuat perusahaan rugi sangat besar. Scene berganti ke Will dan Frank. Mereka mengabari pusat kontrol karena mereka tidak bisa berpindah jalur. Dikarenakan gerbong mereka terlalu banyak dan ingin pindah jalur di persimpangan berikutnya. Kemudian Calvin bersama petinggi perusahaan lainnya mengadakan rapat untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mempunyai rencana, rencana pun segera dijalankan, di mana seorang tentara bernama Ryan Scott dikirim lewat helikopter untuk menaiki kereta tersebut. Dan seorang masinis veteran bernama Jude akan mengendarai kereta tepat di depan 777 untuk memperlambat 777 agar Ryan bisa menaikinya. Rencana pun berjalan. Jude dengan hati-hati memperlambat keretanya agar Ryan bisa naik. Namun, saat Ryan turun dari helikopter, terjadi kesalahan prediksi. 777 yang terlalu cepat menabrak kereta Jude yang mengakibatkan Ryan terpental dan pingsan. Dirasa rencana gagal, Jude berusaha berpindah jalur. Namun sayang, kereta Jude terlalu cepat untuk berbelok, yang mengakibatkan keretanya keluar rel dan meledak. Karena kecelakaan itu, Jude akhirnya tewas di tempat. Dirasa rencana ini gagal, akhirnya Calvin berencana untuk menggelincirkan 777. Kemudian, Connie menghubungi Will dan Frank untuk segera berpindah jalur. Di depan sudah terlihat simpang rel yang cukup untuk kereta mereka pindah jalur. Dan ternyata di depan mereka sudah ada 777 yang melaju dengan sangat kencang. Frank berusaha membelokkan kereta agar tidak tergelincir. Beruntung bagi mereka berdua, mereka berhasil selamat dari tabrakan maut. Walaupun gerbong belakang menjadi korban. Saat berpindah jalur, Frank melihat pengait gerbong belakang 777 belum dipasang. Menurut Frank, itu adalah kesempatan baginya untuk memperlambat laju 777. Terlebih lagi, Frank diberitahu jika 777 akan digelincirkan, yang dimana menurut Frank itu adalah hal mustahil karena kereta terlalu cepat dan akan membuat alat penggelincir akan hancur. Will tidak setuju untuk mengejar 777 karena jika tebakan Frank salah, mereka berdua akan mati. Setelah berpikir lama, akhirnya mereka berdua segera mengejar 777. Frank menghubungi Connie kalau mereka berdua akan menghubungkan kereta mereka ke 777 untuk memperlambatnya. Connie juga memberi info di mana mereka harus memperlambat 777 sebelum sampai di kota Stanton. Yang di sana terdapat jembatan dengan tikungan yang cukup tajam dan juga terdapat tempat penyimpanan bensin. Jika kereta terlalu cepat, maka kereta akan keluar dari rel dan jatuh dengan kecepatan tinggi. Hal itu akan membuat kota Stanton hancur. Tapi Calvin melarang mereka berdua untuk ikut campur dalam masalah ini. Dan jika mereka tetap nekat, Calvin akan memecat mereka berdua.
Namun Frank dan Will tidak peduli dan segera pergi ke 777. Too bad. Just starting. Not for you. Kemudian benar saja, alat penggelincir benar-benar hancur semua setelah dilewati sesuai prediksi Frank. Kereta mereka berdua semakin dekat dengan 777. Will keluar untuk memberikan sinyal jika jarak mereka cukup untuk menghubungkan kereta. Singkat cerita, mereka berdua berhasil tersambung ke 777. Namun hal tersebut menyebabkan muatan 777 keluar yang membuat Will kesulitan untuk melihat. Tapi kereta mereka belum sepenuhnya tersambung karena ada kunci yang belum dilepas. Will pun segera turun untuk melepasnya. Will akhirnya berhasil melepas kunci gerbong yang membuat kakinya terluka dan hampir terjatuh. Beruntung, Will berhasil selamat dan kembali ke kabin masinis. Frank segera mengerem keretanya agar 777 melambat. Namun, 777 yang terlalu cepat tidak melambat, yang mana malah menyeret kereta Will dan Frank. Jarak kereta dengan jembatan Stanton pun semakin dekat. Frank, we're gonna. Akhirnya, Frank pun keluar untuk mengerem gerbong 777 satu persatu secara manual, agar 777 melambat. Ternyata rencana tersebut berhasil memperlambat 777. Setelah itu, terlihat kereta 1206 tidak kuat menahan laju 777 yang terlalu cepat. Hal itu membuat rem 1206 meledak. Akhirnya, 777 pun bertambah cepat lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tikungan. Will menggunakan rem independen atau rem tangan agar kecepatan mereka melambat dan juga agar tidak terjatuh dari rel. Yang ternyata rencana mereka pun berhasil melewati jembatan Stanton dan kereta hampir saja terjatuh karena terlalu cepat. Usaha mereka tidak berhenti di situ karena 777 kecepatannya semakin bertambah. Kemudian Frank tidak bisa lanjut mengerem gerbong secara manual karena jarak antar gerbong tidak dapat dijangkau oleh Frank. Di saat mereka berdua kehabisan rencana, datanglah Ned untuk membantu mereka. Ia menyuruh Will untuk meloncat dan menaikkannya ke kabin masinis 777. Will pun segera melompat ke mobil Ned dan segera menuju gerbong depan. Singkat cerita, Will berhasil melompat dengan susah payah dikarenakan kaki yang terluka. Dan Will pun akhirnya berhasil menghentikan 777. Setelah berhentinya 777, diadakan konferensi pers atas terjadinya masalah ini. Will dan Frank pun dianggap sebagai pahlawan dari kota Pennsylvania. Di akhir film, diperlihatkan nasib orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Frank sudah pensiun dengan bahagia. Dewey yang bekerja sebagai pramusaji restoran. Connie dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan. Ryan Scott yang masih hidup dan sehat. Yang terakhir, Will yang bahagia dengan kelahiran anak keduanya. Dan film pun berakhir. Over and out. Itulah guys alur cerita film Unstoppable. Gimana? Cukup menegangkan bukan? Untuk kamu yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video baru dari kami. Sekian dan sampai jumpa.